Terungkap, warisan saya ditransfer diam-diam ke keluarga baru mereka, rencana mengejutkan dari. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sawah yang subur, Rudy menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh warna. Meski pagi hari dimulai dengan kicauan burung, semangat Rudy adalah yang paling berharga. Ia adalah pemuda dengan impian sederhana, ingin membahagiakan keluarganya. Setiap hari, Rudy bangun sebelum fajar, membantu orang tuanya menjaga kebun yang sudah diwariskan turun-temurun dan merawat adik-adiknya yang masih kecil. Dalam keseharian yang penuh kasih sayang, Rudy merasa beruntung. Namun, semuanya berubah saat ia mendapat kabar dari seorang tetangga. Kakeknya yang telah tiada mewariskan tanah kecil kepada Rudy, sebuah warisan yang dipenuhi kenangan dan harapan. Tanah itu adalah simbol dari segala yang dicintainya, namun dengan perasaan berat ia mendapati bahwa tanah tersebut kini telah berpindah tangan kepada keluarga kaya yang baru pindah ke desa. Berita ini menghancurkan hatinya. Dengan air mata menetes, Rudy merasa keadilan telah direnggut dari tangannya. Ketidakadilan itu semakin merasuk saat ia menyaksikan bagaimana keluarga baru itu perlahan mulai mengubah wajah desa mereka. Mereka menggusur kebun-kebun penduduk dan merampas kehidupan sederhana yang telah ada selama ini. Rudy bertanya-tanya, bagaimana bisa orang-orang terhormat di desanya mendukung tindakan ini? Merasa tertekan, Rudy berjuang antara rasa marah yang membara dan ketulusan pada keluarganya. Dada terasa sesak melihat tetangganya berjuang mempertahankan tanah mereka, sementara ia sendiri dihadapkan pada kenyataan pahit. Di tengah kebingungan tersebut, sebuah harapan muncul dari sudut yang tidak terduga. Masyarakat desa mulai berkumpul dalam pertemuan kecil, membicarakan rasa ketidakadilan ini. Mereka saling berbagi cerita dan memberikan dukungan. Dalam pertemuan itu, Rudy melihat semangat juang yang baru, dorongan untuk tidak menyerah. Saat mendengar kisah kehidupan sahabatnya yang berjuang untuk tidak kehilangan tanah mereka, hatinya bergetar. Dalam momen-momen berbagi tersebut, Rudy merasakan bahwa dalam kesulitan, ada kekuatan yang bisa dibangkitkan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan semangat yang mulai membara, keputusan berani untuk melawan kezaliman itu datang kepada Rudy. Ia tidak bisa terus-menerus terbelenggu dalam ketidakadilan. Mantap, Rudy mendatangi pemimpin desa, menyuarakan keresahannya. Namun, saat ia berdiri di depan para petinggi yang selama ini ia hormati, pengakuan mengejutkan terungkap. Ternyata, semua ini adalah bagian dari rencana besar. Masyarakat terdiam, guncangan itu membuat semua orang terjaga dari lamunan mereka. Apakah Rudy bisa menghadapi kenyataan pahit ini? Hatinya berdetak kencang, dan keyakinan rindu berjuang menggelora. Di dalam kegelapan harapan itu, Rudy merasa satu hal, cinta dan integritas lebih berharga dari segalanya. Kini, ia harus berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Rudy berdiri dengan napas terengah-engah, menatap tajam para pemimpin desa yang duduk di hadapannya. Apa yang barusan mereka katakan benar-benar mengguncang dunia kecilnya. Ketika berita menyerang telinganya, rasanya seperti bom yang meledak dalam pikirannya. Rencana besar. Ia mempertanyakan, berusaha menahan rasa sakit yang menghimpit. Suara perbincangan mulai mengalun pelan di antara warga desa yang tampak kebingungan dan marah.
Saya tidak bisa percaya ini. Seru salah satu tetangganya, Pak Joko, suara marahnya menggema. Kita telah mengandalkan mereka. Bagaimana bisa mereka berkhianat? Kata-katanya menambah panas situasi. Rudi merasakan kemarahan yang sama, beserta rasa sakit karena pengkhianatan ini. Bagaimana bisa orang-orang yang tampaknya peduli aktuali bisa mengkhianati komunitas mereka sendiri? Seiring berjalannya waktu, gas air mata pelan-pelan merembes di sudut matanya. Ia menatap ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang juga diwarnai campuran kebingungan dan kesedihan. Di saat yang sama, sebuah harapan tiba-tiba melintas di benaknya. Jika ini adalah rencana besar, kita perlu mempersiapkan diri. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, serunya, membangkitkan keyakinan baru dalam dirinya. Rudi mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia tanya pada mereka semua, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Kita harus bersatu. Suara ini menarik perhatian semua orang, dan satu persatu, mereka mulai bersuara. Kekuatan di dalam kerumunan itu membara, seolah-olah mereka baru saja menemukan tujuan yang hilang. Salah satu wanita di antara mereka, Ibu Sari, berkata, kita bisa membuat petisi. Gelar pertemuan dengan warga desa lainnya. Kita bisa buktikan bahwa tanah ini adalah milik kita. Rudi merasakan aliran semangat mengalir di dalam jiwanya. Dari sekadar mimpi untuk membahagiakan keluarganya, kini ia memiliki misi yang lebih besar mempertahankan semua yang berharga bagi desanya. Malam mulai membentangkan sayapnya, menerangi jalan setapak menuju rumah. Di tengah kebisingan pikiran, Rudi melangkah pulang sambil memikirkan langkah-langkah yang akan diambil. Rasa percaya diri mulai mengalahkan ketakutannya. Ia membayangkan masa depan, sebuah desa yang dikelilingi oleh tanah subur, suara tawa anak-anak yang bermain, dan keluarganya berkumpul merayakan hidup yang penuh cinta. Namun, saat ia tiba di rumah, sosok adik bungsunya, Nia, muncul dengan mata besar dan penuh tanya. Kakak, kenapa wajahmu tampak lelah? Apa yang terjadi? Suara lembutnya mengingatkan Rudi pada betapa berharganya keluarga ini. Ia merasakan beban di hatinya, antara keinginan untuk menjaga ketenangan dan kewajiban untuk melindungi mereka. Nia, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu bersiap-siap, ya? Perkataan itu tidak sepenuhnya jujur, namun Rudi tahu bahwa kejujuran juga datang dengan beban. Ia membelai rambut adiknya dan tersenyum, menyembunyikan rasa gelisah di dalam hatinya. Tetapi ketika ia menutup mata dalam doa, demikian kuatnya, satu hal muncul dalam pikirannya, kita tidak bisa membiarkan harapan terkubur dalam keheningan. Dan rasa semangat itu, kini menjadi lebih dari sekadar isapan jempol. Rudi berjanji pada diri sendiri untuk mengungkap kebenaran dan melawan ketidakadilan ini, tidak hanya untuk warisan yang hilang, tetapi untuk setiap jiwa yang mempercayai kebangkitan desa mereka. Dalam cahaya pagi yang baru, ia bersiap langkah-langkah besar dalam perjuangannya. Namun, di luar, sekelompok warga sedang berbisik mereka merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya dari yang Rudi duga. Apakah itu akan menghancurkan semua harapannya atau justru menguatkan perjuangan mereka? Hati Rudi berdebar, menunggu apa yang akan datang. Rudi terbangun dengan sinar matahari yang menyusup lembut ke celah-celah jendela. Ia merasakan ketegangan dalam dadanya, napasnya jadi tidak teratur. Pikirannya terus melayang ke pertemuan semalam. Dia tidak bisa membiarkan semua ini berlalu tanpa bertindak. Dengan tekad yang tumbuh semakin dalam, Rudi segera beranjak dari ranjang, bersiap menjelaskan keadaan pada keluarganya. Nia, panggilnya, suaranya menggema di ruang rumah yang sepi. Saat adiknya datang, Rudi merasakan kekhawatiran merayap di antara mereka.
Kita perlu berbicara serius, ujarnya, mengatasi keraguan yang berkecamuk dalam hati. Wajah Nia yang ceria kini tampak serius, penuh perhatian pada setiap kata yang keluar dari bibir Rudy. Seluruh desa kita bisa dalam bahaya. Para pemimpin desa, mereka merencanakan sesuatu. Dia menceritakan semuanya, tanpa menyisakan apapun, mendengarkan suara lirih Nia yang bergetar saat ia menjelaskan potensi ancaman itu. Kita harus bersatu, Ibu Sari punya ide untuk mengadakan pertemuan besok. Kita bisa mengumpulkan warga lain dan memperjuangkan hak kita. Mendengar kata-kata kakaknya, Nia mengangguk. Ada cahaya yang muncul di matanya, meski ada kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kak, kalau kita melawan, apakah kita akan aman? Tanyanya, suaranya bergetar. Rudy merasakan sakit menusuk di dadanya saat menyadari betapa beratnya beban yang mereka bawa. Kita harus melawan meski ada risiko. Kita tidak bisa membiarkan harapan begitu saja dihilangkan, jawabnya mantap, meski hatinya juga bergetar dengan ketakutan. Setelah perbincangan ini, Rudy merasa sedikit lebih ringan. Mereka semua masuk ke dapur sekadar menyiapkan sarapan. Makanan sederhana dan keluarga seperti itulah yang selalu memberikan ketenangan pada jiwanya. Sambil menyusuri ruang dapur, secercah cahaya datang saat Rudy berdiskusi dengan Nia tentang rencana aksi, mengumpulkan tanda tangan, menyusun petisi, dan menyusun daftar warga yang mendukung. Hari itu berjalan lambat. Rudy tak bisa menahan pikiran untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Ketika malam tiba kembali, Rudy sudah menyiapkan semuanya di tempat bertemu dengan para warga desa, spanduk, papan petisi, dan rencana untuk menjelaskan kepada semua orang betapa pentingnya bersatu. Di antara kabut malam yang merayapi desa, Rudy melangkah pergi dengan langkah legap, jantungnya berdegup kencang. Desir angin menerpa wajahnya, seolah turut menyemangatinya. Namun di tengah semua rencananya, dia merasakan gelombang rasa takut. Sebuah suara di dalam dirinya membisikkan, bagaimana jika suara ini tidak didengar? Bagaimana jika keberanian yang kau harapkan justru membawa bencana? Ketika ia tiba di tempat, kerumunan mulai berkumpul, wajah-wajah penuh harapan dan menerima. Rudy mengatur napasnya, membenamkan semua keraguan. Ia melawan ketakutannya. Kita bisa berubah. Serunya kuat, memicu semangat positif di dalam kerumunan itu. Tetapi, dari sudut mata, ia menangkap sosok yang mengawasi dari kejauhan. Seorang pria dengan tatapan tajam, mengenakan pakaian formal, yang selaras dengan aura ancaman yang menyelimuti desa mereka. Rudy merasa jantungnya bergetar hebat. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Suasana menjadi tegang. Rudy tahu mereka harus cepat beraksi sebelum semua terlambat. Dan saat itu, momen press conference, suara nyaring menembus malam. Saya Rudy. Dan kita tidak akan mundur. Apakah ini akan jadi pertarungan yang mereka tunggu? Atau justru akan mengancam semua yang mereka cintai? Saat semua mata tertuju padanya, Rudy menanti keputusan yang akan mengubah segalanya. Rudy. Suara panggilan itu membawa kembali fokusnya. Ia melihat Nia berlarian dari arah belakang. Kehadirannya membuat beban di dada Rudy terasa sedikit lebih ringan. Aku sudah mengajak beberapa tetangga, mereka semua ingin mendukung, kata Nia dengan napas terengah-engah. Semangat di matanya menganga seperti pintu menuju harapan baru. Tetapi saat pandangan Rudy beralih lagi ke sosok pria misterius itu, suasana seolah kembali mencekam. Pria itu masih berdiri diam, tidak jauh dari kerumunan. Pandangannya tajam menelisik, membuat Rudy merinding. Apa rencana mereka? Pikirnya, gelisah.
Suara kerumunan mulai bergema, mengalihkan perhatian Rudy dari ketakutannya. Kita ingin didengar. Kita berhak. Teriak beberapa orang, energinya mengalir deras di antara mereka. Rudy merasakan jari jemarinya mengepal, napasnya semakin teratur, seolah terhubung dengan semangat kolektif. Kita semua di sini untuk melawan, ia melanjutkan, membangkitkan sorakan. Bersama Nia, Rudy melangkah maju, menjelaskan satu persatu poin-poin penting tentang apa yang akan mereka ajukan. Komitmen untuk melindungi desa, hak tanah yang sudah menjadi milik mereka sejak lama, dan tantangan yang dihadapi yang siap menghancurkan semua itu. Kalau kita bersatu, kita tak akan terbagi. Teriak Rudy, kata-katanya menyengat seperti petir. Kerumunan semakin menghangat. Namun, tatapan pria misterius itu membuat Rudy merasa seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Dia mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Rasa ketidakpastian merasuki pikirannya, membuatnya tertegun sejenak. Rudy, lihat. Nia berbisik, menunjuk ke arah pria itu. Saat itu, pria tersebut maju selangkah, seolah memperlebar jarak antara mereka dan ancaman yang mengintai. Ini bukan urusan kalian. Suaranya berat, penuh ancaman. Kalian tidak tahu resiko dari pergerakan ini. Ketegangan menggantung di udara, setiap orang di sekeliling Rudy terdiam, menanti responnya. Ketika suara rakyat berbicara, tak ada yang bisa membungkamnya. Balas Rudy, merasakan adrenalin mengalir deras. Sebuah keberanian tumbuh, dan ia tidak ingin kehilangan momentum ini. Tiba-tiba, teriakan serupa keluar dari kerumunan, membuat Rudy merasakan semangat itu terpantul kembali. Meskipun rasa takut merayap menyerang, Rudy mempertahankan posisi. Ada saat-saat di mana dia merasa sebuah takdir sedang menghantuinya, menuntun pada keputusan yang sulit. Dia tahu pertarungan ini lebih besar dari dirinya ini tentang orang-orang yang dicintainya, tentang Nia, dan seluruh desa. Aku bukan orang yang bisa dimaklumi. Jangan berani mengancam kami. Suara Rudy semakin kuat, seperti sebuah peluru terlepas dari senapan. Semangatmu akan kuat, teriak hatinya. Di momen itu, tanpa peringatan, pria itu melangkah lebih dekat, tidak peduli pada kerumunan yang bergetar penuh kecemasan. Rudy merasakan napasnya tercekat, ada jari tangan yang mendorong punggungnya, mencoba memaksa melangkah mundur, tetapi ia tetap berdiri teguh. Ini bukan hanya urusan kalian. Ada banyak yang dipertaruhkan, Rudy. Pria itu mendekat, seolah sedang menaruh beban di hatinya. Mata Rudy menyala dengan semangat. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mundur. Hatinya berdegup lebih cepat. Ia merasa dunia berputar seperti oase yang hangat di tengah badai. Kami akan berjuang. Semua orang bersorak, tetapi sosok asing itu hanya menatapnya, seolah melihat ke suatu tempat yang tidak bisa dimengerti Rudy. Pria itu tersenyum dingin, dan sebelum dia pergi, dia mengucapkan, kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Sekali lagi, kerumunan bergetar, sebuah presisi kesadaran tiba-tiba merayap. Dan dalam satu detik, Rudy merasa momen segalanya akan berubah. Pertarungan ini tak hanya untuk desa, tetapi juga untuk kebenaran. Siapakah pria itu? Dan ancaman apa yang ingin dia sampaikan? Rudy merasakan jantungnya berdetak kencang, harapan dan ketakutan terjalin menjadi satu. Dia tahu saatnya untuk bergerak. Tetapi ke arah mana? Rudy merasakan guncangan di dalam hatinya. Ketegangan di udara semakin terasa, seakan langit di atas mereka mendung. Ia berbalik menatap Nia, yang terlihat cemas namun berusaha tetap tenang. Apa kita siap untuk ini? Tanya Nia lirih. Rudy mengangguk, meskipun keraguan menggigit ujung hatinya.
Ini adalah momen yang tidak bisa mereka abaikan. Seluruh desa menaruh harapan pada mereka. Suasana kerumunan saat itu penuh gemuruh, semangat berpadu menjadi satu suara. Rudy teringat wajah teman-teman dan keluarga yang berharap pada mereka. Kenangan surga dengan tawa anak-anak yang berlari di ladang, lagu-lagu tua yang dinyanyikan di malam hari, senyum hangat para tetua desa. Semua itu berpusat pada satu tempat tanah yang harus mereka pertahankan. Semua ini bukan hanya untuk kita, Rudy melanjutkan, suaranya melambung dengan kepercayaan. Ini tentang kehidupan yang ingin kita rawat di sini. Ini untuk masa depan anak-anak kita. Suaranya semakin meyakinkan, membakar semangat lebih dalam di hati para pendengar. Kerumunan itu mendengarkan, menatap Rudy dengan harapannya memancarkan dari mata mereka. Rudy, lihat. Nia berbisik sambil menunjuk ke arah kerumunan. Beberapa wajah tampak tegang, ketakutan menampakkan diri di antara mereka. Rudy menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang berbalik untuk melihat ke arah asal suara yang menegangkan itu. Dari barisan belakang, seorang wanita tua muncul, sosoknya dikenal semua orang. Anak-anak, dengar. Suaranya lembut dan penuh kehangatan, tapi jelas ada kegalauan di dalamnya. Kita harus hati-hati. Meskipun kita berjuang untuk hak kita, ada banyak yang tidak kita ketahui. Rudy merasa seberkas cahaya harapan mulai meredup. Ketakutan muncul lagi di jiwanya saat dia mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang di sekelilingnya. Mereka tampak ragu, mengguncang fondasi yang telah dibangun pada kata-kata semangatnya. Apakah ini semua sia-sia? Pikirnya, tetapi saat itu juga, tatapannya terlanjur menemui Nia. Dia menemukan keberanian di matanya yang penuh harapan. Rudy menarik napas dalam-dalam, bertekad ucapkan kebenaran yang belum sepenuhnya terkuak. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita. Kita adalah satu. Tanah ini adalah bagian kita. Teriaknya tanpa henti, dan suara sorakan bergema kembali, menambah kekuatan yang sempat meredup. Tiba-tiba, suara pria misterius itu kembali mencuat dalam ingatan Rudy. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, kata-kata itu menyiksa pikirannya. Siapa pria itu? Mengapa wajahnya tampak begitu familiar? Itu terasa seperti bayang-bayang yang tak kunjung sirna. Di tengah kerumunan, Rudy berjanji untuk mencari tahu. Ia tidak bisa membiarkan rasa takut mengendalikan langkahnya. Bersama Nia dan warga lainnya, mereka akan menggali kebenaran. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang jelas dan cemerlang tanpa ancaman. Saat Rudy berbalik dengan tekad baru, dia merasakan semangat yang menyala di dalam dirinya. Dia melihat tumpukan harapan di wajah sahabatnya, dan Rudy tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang menghadapi hukuman atau ancaman. Ini adalah soal melindungi warisan mereka, tentang berjuang demi cita-cita yang lebih besar. Tiba-tiba, suara teriakan memecah konsentrasi mereka. Dia datang. Dia. Teriakan itu membawa gelombang kecemasan baru. Rudy dan Nia berbalik, rasa ingin tahunya mulai mendebarkan. Di antara kerumunan, dia bisa melihat sosok yang semakin mendekat. Siapakah yang datang? Apa mereka akan memperkuat upaya mereka, atau justru membongkar segalanya? Hati Rudy berdegup kencang. Dia merasakannya, bahwa hari ini adalah titik balik yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sosok yang mendekat itu semakin jelas. Rudy bisa melihat seorang pria berjaket hitam, wajahnya serius dan seakan membawa beban di pundaknya. Every langkahnya menebar ketegangan di udara. Rudy menatap pria itu dengan campur aduk antara rasa penasaran dan kekhawatiran. Siapa dia?
Kenapa semua orang tampak was-was melihatnya? Kerumunan mendapati sosok itu mendekat, dan saat dia melangkah lebih dekat, murmur kegelisahan mulai menular ke wajah-wajah. Rudy merasakan ketegangan di antara mereka, seperti aliran listrik yang menembus jantungnya. Dia tidak bisa hanya berdiri di samping Nia, dia harus tahu siapa pria itu. "Siapa kau?" teriak Rudy, suaranya penuh keberanian meskipun hati kecilnya bergetar. Pria itu tiba-tiba berhenti, matanya mengawasi Rudy. "Aku seseorang yang memiliki apa yang kalian cari," jawabnya pelan, tetapi suara tegasnya membuat kerumunan terdiam. "Cari atau takut? Karena kataku, kebenaran tidak selamanya abadikan," sambungnya dengan senyum sinis yang membekas. Rudy merasa darahnya mendidih. Ada banyak kata yang ingin diucapkannya, tapi dia hanya bisa berdiri tertegun di tempatnya. Zona aman tidak akan ada yang bisa mendekatinya. Suara pria itu bernada lain, seakan ia melakukan perjanjian dengan sesuatu yang lebih besar. Nia menggenggam tangan Rudy, tekanan emosional karena takut akan kebenaran yang tidak diketahui. "Kita tidak bisa mendengarkan dia," bisiknya, tetapi Rudy tahu bahwa kehadiran pria ini memiliki suatu makna yang lebih. "Tapi apa yang kau bicarakan?" tanya Rudy, berusaha menahan nada penasarannya menggelora di dalam dirinya. "Perjanjian apa yang kau buat?" Pria itu tertawa kecil, seperti menantang keberanian Rudy. "Bukan kau yang harus bertanya, tetapi desa ini. Apa kalian berani menghadapi kenyataan? Atau akankah kalian mundur dan bersembunyi di balik ketakutan kalian? Dengar, ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar tanah ini." Rudy merasa tubuhnya ditarik ke berbagai arah. Sebuah pengakuan tak terduga, sebuah teka-teki yang disantap tanpa makna. Dia merasakan hatinya berdegup semakin kencang. Apakah pria ini memiliki jawaban yang selama ini ia cari? Dengan senyuman yang tak terduga, pria itu melanjutkan, "Semua ini, semua rasa takut, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tanah ini, harapan kalian, apakah kalian siap mengorbankan segalanya untuk mempertahankan milik yang kau anggap suci?" Soeak tegang menggema di antara kerumunan. Rudy merasa energi dari semuanya, sebuah keputusasaan yang mendorongnya untuk melawan. Meskipun harapan jelas memudar, semangat perlawanan tetap membara. "Aku bukan hanya berdiri di sini untuk mengancam," lanjut pria itu. "Aku adalah jembatan antara kebaikan dan keburukan. Namun semua tergantung pada pilihanmu." Rudy merasa kepalanya berat. Pilihan? Apa ia akan memilih untuk melawan, meski tahu ada hal yang lebih dalam dan misterius di balik semua ini? Kemarahan dan keinginan untuk melindungi desanya berkecamuk dalam pikirannya. Sementara kerumunan berbisik-bisik, ketegangan memuncak. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban memenuhi pikiran semua orang. Apa yang akan terjadi sekarang? Akankah mereka benar-benar siap menghadapi segala sesuatu yang menanti di depan mereka? Hati Rudy penuh gejolak, semoga hari ini bukan hanya sekedar awal, tetapi juga penentu nasib mereka. "Siapakah kau sebenarnya?" Rudy bertanya dengan penuh tantangan. Senyum misterius itu muncul kembali di wajah pria itu. "Kalian akan segera mengetahuinya. Dan ketika saatnya tiba, semuanya akan menjadi jelas." Dengan kata-kata itu, pria itu berputar dan mulai pergi, meninggalkan rasa penasaran mendalam di hati Rudy dan seluruh desa. Momen kebenaran seakan mendekat, tetapi apa yang mereka hadapi? Dan apa yang akan terjadi jika langkah yang salah diambil? Rudy merasa detak jantungnya memacu lebih cepat, seakan jiwanya bersiap untuk perubahan besar. Rudy berdiri di sana, terpaku. Kemarahan, rasa bingung, dan kekhawatiran bercampur baur dalam dirinya.
Kerumunan mulai bergeser, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Nia masih menggenggam tangannya erat, matanya berbinar dengan resah. "Rudy, kita harus pergi. Ini semua berbahaya," ujarnya dengan suara pelan, mencoba menariknya menjauh. "Tapi, Nia," Rudy bersikeras. "Kau tidak dengar kata-katanya? Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Aku merasa ada sesuatu yang harus kita selesaikan." Perasaan itu menggerogoti Rudy. Dia tidak bisa menutup mata terhadap panggilan ini. Kebenaran yang dia cari-cari sepertinya berada tepat di depan matanya. Dia bisa merasakan tanggung jawab membara di dalam hatinya. Kerumunan tampak semakin gelisah. Mereka bersiap-siap untuk pergi, tetapi Rudy memutuskan untuk berdiri teguh. "Komunitas kita membutuhkan kita. Kita tidak bisa berpaling dari kebenaran hanya karena takut akan konsekuensinya," serunya. Pernyataan itu memberi banyak keberanian bagi sekelompok orang. "Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita." Beberapa penduduk desa mulai mengangguk, terinspirasi oleh semangat Rudy. Namun, Nia tetap cemas, mencemaskan keselamatan Rudy. "Kau tahu akibatnya. Jika kita berhadapan langsung dengan pria itu, jika dia benar, bisa jadi ini semua adalah jebakan." Rintihnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi," jawab Rudy dengan suara berat, "tapi lebih baik kita melawan daripada terus bersembunyi. Kita harus bertanya, kita harus mencari tahu." Dengan tekad yang menguat, Rudy berbalik dan melangkah ke arah jalan di mana pria misterius itu pergi. Ketika dia melangkah maju, Rudy merasakan pandangan kerumunan mengikutinya, kombinasi antara harapan dan ketakutan. Dia tahu risikonya, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang. Saat Rudy bergerak, sosok pria itu muncul kembali dari bayang-bayang. Pria itu berbalik, seperti sudah siap menghadapi Rudy. Wajahnya kaku, tetapi ada semangat dalam tatapan matanya. Dia tampak lebih berwibawa, seolah siap menjalani pertempuran ide-ide. "Kau cukup berani untuk mengikutiku?" Pria itu mengawali, suaranya menggemakan bola api yang menghanguskan ketakutan dalam diri Rudy. "Tapi, ketahuilah ada harga yang harus dibayar." Rudy merasakan ketegangan bergetar di dalam dada. "Beritahu kami kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" tanyanya, kini tanpa rasa gentar. Pria itu tersenyum lebar, tapi tidak ada kehangatan dalam senyum itu. "Kau menginginkan kebenaran? Baiklah. Kebenaran ini adalah beban yang tidak semua orang mampu memikul." Dia menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya tajam menembus Rudy. "Disinilah tempatnya. Tempat segala sesuatu berawal dan berakhir. Perjanjian yang kau cari adalah hadiah sekaligus kutukan bagi kalian semua." Kata-katanya menggema dalam pikiran Rudy, seperti sebuah lonceng yang membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Rudy merasakan pergeseran besar di dalam dirinya. Apa yang mereka hadapi bukan sekadar misteri, ini lebih dari itu. Ini adalah perjuangan untuk identitas mereka, untuk kehidupan mereka. Dia pun menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang demi desa, tetapi demi diri mereka sendiri. Tetapi sebelum Rudy bisa mempertanyakan lebih lanjut, pria itu melanjutkan, "Kamu mau tahu kenapa semua ini terjadi? Lihatlah di sekelilingmu. Keluargamu, harapanmu semuanya dijaga oleh perjanjian. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang telah dibangun oleh nenek moyangmu." Hati Rudy menggebu cepat. Kenapa ini terasa lebih besar dari yang dia pikirkan? Dia ingin melawan, tetapi dia juga merasa terjebak dalam pusaran informasi yang mengancam. "Apa yang harus kita lakukan?" Rudy bertanya,
merasa perlu mengetahui langkah selanjutnya. Pria itu berhenti sejenak, menatap Rudy dengan cara yang dalam. Itulah yang harus kamu pikirkan. Pilihan ada di tanganmu. Tetapi ingat, tidak ada jaminan aman dalam langkah ini. Keputusanmu akan menentukan masa depan desa ini. Sekali lagi, Rudy merasakan berat di dalam hatinya. Apakah mereka siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Dan jika tidak, konsekuensi apa yang harus mereka hadapi? Pikiran itu terus berputar dalam kepalanya. Ada momen ketegangan yang menghimpit mereka, dan Rudy tahu saatnya tiba untuk membuat keputusan. Dengan keinginan besar untuk menemukan jawaban, Rudy melangkah maju. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi kebenaran. Dan ketika dia bersiap, dia merasakan tatapan semua orang mengikuti. Momen kebenaran telah tiba, namun, apa yang akan mereka temui selanjutnya? Rudy menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Semua mata tertuju padanya, seolah waktu berhenti dan hanya suara detak jantungnya yang mengisi udara. Pria itu masih menatapnya, aura misteri mengelilingi mereka berdua. Dalam sekejap, Rudy merasa terasing, terjebak dalam labirin emosi yang tak berujung. Nia mendekat, suaranya bergetar. Rudy, pikirkan baik-baik. Ini bukan hanya tentang kita. Jika kita membuat kesalahan, ini bisa berakibat pada seluruh desa, katanya, suara penuh kepanikan. Rudy berpaling sebentar, melihat kerumunan yang sebagian tampak keliru dan bingung. Apakah mereka benar-benar siap untuk kebenaran? Kebenaran memang menyakitkan. Nia, jawab Rudy, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi kita perlu melangkah maju. Kita tidak bisa mengubur kepala kita di pasir selamanya. Pria itu mengangguk, seolah menyetujui pernyataannya. Nah, jika kamu sudah memutuskan, izinkan aku menunjukkan sesuatu. Dia melangkah mundur, mengisyaratkan Rudy untuk mengikutinya. Keberaniannya mulai memudar, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada itu. Melangkah lebih jauh berarti berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah dia bayangkan. Kerumunan sedikit menahan napas saat Rudy mengikuti pria itu. Jalan setapak berkelok di antara pepohonan yang lebat, daun-daun berdesir seolah ikut menyaksikan peristiwa ini. Rudy bisa merasakan tekanan di udara, seolah seluruh dunia menanti apa yang akan disampaikan. Dengarkan baik-baik, pria itu memulai, mematahkan keheningan. Apa yang kamu lihat di desamu ini, cinta, harapan, kekeluargaan, semua itu terikat oleh janji yang sudah ada jauh sebelum kamu lahir. Dan janji itu telah dilupakan atau lebih tepatnya, dibohongi. Ketika pria itu berbicara, Rudy merasa ada jarak yang tak tertembus antara dirinya dan kebenaran. Apa maksudmu dibohongi? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Pria itu berbalik, tatapannya penuh keyakinan. Perjanjian ini melindungi desa, tetapi juga mengikat mereka ke dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Dan ada yang ingin menghancurkan perjanjian ini, Rudy. Jika kau tidak bergerak sekarang, semua yang kau cintai akan runtuh. Siapa mereka? Tanya Rudy lagi, keinginan untuk tahu mengalahkan rasa gentarnya. Dia menunjuk ke arah sebuah batu besar yang tertutup lumut, terletak di tengah hutan. Di sanalah segala sesuatunya dimulai. Perjanjian itu terikat di sana, dan di situ juga mungkin letak jalan keluarnya. Namun kamu harus siap dengan apapun yang kau temukan. Ada bisikan samar di antara kerumunan yang mengikuti mereka. Rudy bisa mendengar suara orang-orang bergumam, mengungkapkan keraguan dan kekhawatiran. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Apa kalau itu jebakan?
Seorang wanita berkata, nada ketakutannya menggema. Rudy membalikkan badan, melihat ke arah wajah-wajah yang penuh kebimbangan. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus berani menghadapi apapun yang ada di depan. Serunya, mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak hanya berbicara untuk mereka, dia juga mengobarkan semangat yang kian membara dalam dirinya. Pria itu menatap Rudy dengan rasa hormat, sebuah pengakuan atas keberaniannya. Kalau begitu, beraninya kamu harus diimbangi dengan 1000 pertanyaan. Apakah kau siap untuk mendengar apa yang terpendam? Rudy merasakan rasa penasaran menyesaki dadanya. Dia tahu, apapun yang akan diungkapkan akan mengubah segalanya. Ya, aku siap. Menjelang batu itu, ketegangan bergetar di antara mereka. Setiap langkah terasa membawa beban lebih berat, bukan hanya untuk Rudy, tetapi untuk seluruh desa. Saat dia menatap batu kuno itu, bayangan masa lalu dan masa depan seolah berkumpul, menanti ungkapan yang akan mengubah segalanya. Ketika Rudy meraih batu itu dengan tangan terulur, cahayanya berpendar lembut. Apa yang dia cari selama ini ada di depan mata, tetapi apa harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan kebenaran itu? Pertanyaan itu berputar dalam benaknya saat keberanian dan ketakutan bergelut dalam pikirannya, dan saat dia menyentuh batu itu, suara gemuruh menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Apa yang akan terungkap? Dan siapakah yang akan bertahan di akhir perjalanan ini? Rudy tertegun, jari-jarinya menyentuh permukaan batu yang dingin dan kasar. Gemuruh yang terasa di tanah semakin kuat, seolah ada sesuatu yang sedang bangkit. Lampu cahaya dari batu itu menyilaukan, mengguncang akar dan dedaunan di sekitar mereka. Angin menderu, menambah kecemasan di hati Rudy, sementara kerumunan berusaha menemukan pijakan, dibawa oleh ketakutan. Rudy, mundur. Nia berteriak, wajahnya dihiasi ketakutan. Namun, tubuh Rudy merasa seperti berat, terikat oleh magnet dari cahaya itu. Dia tidak bisa berbalik sekarang. Ada sesuatu di sini yang harus dia lihat. Pria itu berdiri tegak, matanya menyala dengan semangat yang membara. Ini saatnya, Rudy. Apa yang kau lihat di depanmu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sentuh dengan hati, dan biarkan kebenaran mengalir. Ketika Rudy memusatkan pikirannya, cahaya itu mulai bergetar lembut, dan gambaran-gambaran samar muncul di depan matanya. Melihat wajah-wajah familiar, kakek dan neneknya yang selalu bercerita tentang desa dan tradisi kuno mereka. Lalu, wajah orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional, berdansa dan menyanyi, tampak bahagia. Semua itu dalam balutan cahaya, bergetar seolah menceritakan kisah yang terabaikan. Dia teringat omongan kakeknya tentang perjanjian yang mengikat, tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh generasi demi generasi. Kenapa dia tidak mendengar lebih baik? Kenapa semuanya terasa begitu jauh dan kabur? Kini itu semua seperti waktu yang berputar kembali, tak terelakkan. Rudy. Suara Nia terputus nyaring. Apa yang kau lihat? Rudy tidak bisa menjawab, bibirnya seolah membeku. Gambaran itu terlanjur menariknya ke dalam pusaran emosi yang dalam. Dia melihat kegelapan yang menghampiri desa, tanda-tanda kehancuran. Suara-suara kesedihan, tangisan anak-anak, dan teriakan orang tua yang pernah setia menjaga desa itu, semua terjalin dalam suatu jalinan duka yang mengikti. Dan di dalamnya ada dia, sebagai bagian dari kisah yang terputus. Rudy. Suara pria itu menggema, seolah menariknya dari lamunan. Itu adalah sejarah kita. Kita tidak boleh melupakan janji yang diturunkan, meskipun ada pengkhianatan di antara kita yang ingin menghancurkannya.
Kembali ke realita, Rudy merasa beban di dadanya semakin berat. Apa yang dia lihat bukan hanya selembar sejarah, itu adalah tanggung jawab. Kebenaran yang dia cari kini tergantung di pundaknya, dan dalam benaknya terlintas satu pertanyaan lagi. Jika kita berhadapan dengan pengkhianat, siapa di antara kita yang ingin melawan? Kerumunan masih bimbang, wajah-wajah mereka menunjukkan ketidakpastian. Namun, ada satu yang memancarkan keyakinan, Nia. Dia mantap berdiri di samping Rudy, menyatu dengan keberaniannya. Kami akan berdiri bersamamu, Rudy. Kami tidak akan membiarkan apapun merusak desa ini. Semangat itu mulai tumbuh. Beberapa orang mengangguk, lalu sebuah seruan terdengar. Ya, kita bisa melawan untuk masa depan desa kita. Rudy merasakan gelombang harapan memeluk hatinya. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi bahaya, tetapi bersama dengan orang-orang ini, dia merasa lebih kuat. Namun sebelum dia bisa bersuara lebih jauh, sinar dari batu itu berkedip lebih terang, dan lengkingan suara kembali menggema. Jangan berpikir itu akan mudah, pria itu berkata sambil menatap tajam. Terakhir kali, kebenaran yang tak terkatakan membawa pelbagai konsekuensi. Siapa yang berani maju dan menjadi jembatan untuk menghidupkan kembali ikatan ini? Rudy menatap batu itu lagi, merasakan pulangan kekuatan seakan mengalir ke tubuhnya. Momen ini adalah lebih dari sekadar pertempuran untuk menyelamatkan desa. Ini adalah tentang memilih jalan, dan setiap pilihan akan menentukan nasib semuanya. Rudy mengerahkan seluruh keberanian, kami siap untuk menghadapi apapun. Jangan biarkan kegelapan menyelimuti apa yang telah dibangun oleh nenek moyang kita. Mari kita gali kebenarannya dan bangkit bersama. Dengan semangat yang membara, Rudy melangkah maju. Kini, mereka berhadapan dengan sejarah, dukungan masa lalu, berusaha membangkitkan harapan. Namun, ada pertanyaan yang menggantung dalam pikirannya, apakah mereka siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan ini? Sebelum mereka melangkah lebih jauh, suara yang dalam dan misterius tiba-tiba menggema dari dalam batu, menggetarkan jiwa Rudy dan semua yang hadir. Persiapkan diri kalian, karena ujian baru saja dimulai. Rudy merasakan guncangan di dalam jiwanya saat suara dari dalam batu itu berbicara. Jujur, semua yang ia hadapi terasa lebih dari sekadar perjuangan untuk mempertahankan tanah desa. Ini adalah perjalanan mengenal dirinya, mengetahui apa yang sebenarnya dia inginkan, dan berjuang untuk warisan yang melampaui sekadar material. Ujian baru saja dimulai, kata suara itu terulang dalam pikirannya, dan Rudy tahu mereka tidak bisa mundur. Bersama Nia dan semua penduduk desa yang kini bersatu di belakangnya, ia bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jika kebenaran menyakitkan, mereka harus siap menanggungnya. Rudy melangkah lebih dekat, matanya menyala dengan semangat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu, serunya, menghimpun suara dukungan di antara kerumunan. Mereka semua mengangguk, menguatkan ikatan yang telah terbangun lewat kata-katanya. Suara-suara harapan kembali membara di antara mereka, menambah kemauan untuk melawan. Desir angin membawa aroma tanah, mencampur semangat dengan kilasan ketegangan yang bergejolak. Pria misterius itu berdiri dengan tenang, matanya tajam mengawasi Rudy. Siapakah di antara kalian yang bersedia menjadi jembatan untuk menghidupkan kembali ikatan yang telah lama terputus? Katanya dengan nada menantang. Rudy merasa semua mata tertuju padanya. Dalam sisi batinnya, keraguan dan keberanian saling berperang. Apakah semua ini berharga? Apakah desa mereka mampu bertahan? Dengan napas dalam, Rudy melontarkan kata-kata dari lubuk hatinya yang paling dalam. Aku bersedia. Suaranya mengalun,
membangkitkan keheningan sebelum teriakan keberanian menggantikan atmosfer cemas. Kami semua bersedia. Kita tak akan membiarkan kehadiran pengkhianat merusak segala yang telah dibangun. Suara-suara seruan menggema, dipenuhi semangat perjuangan. Rudy merasakan ada kekuatan yang tak terduga membanjiri dirinya. Dalam ketegangan itu, Rudy tahu bahwa dalam memilih untuk berjuang bersama, mereka mengukir takdir mereka sendiri. Bagus, jawab pria itu, mengangguk dengan serius. Sebuah keputusan yang tak hanya akan membebaskan diri kalian, tetapi juga mengikat kembali gesekan-gesekan sejarah yang hilang. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke Rudy. Sekarang, persiapkan dirimu dan ketahuilah, perjalanan ini akan membongkar segala rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Rudy menelan ludah, berusaha menyiapkan mentalnya. Ini seperti petualangan yang penuh risiko, ia tahu konsekuensinya tidak bisa dianggap remeh. Kenyataan bahwa desa mereka bisa selamat atau jatuh ke dalam kehancuran mengguncang hatinya. Namun, sorot keberanian yang tak padam datang dari wajah Nia dan teman-temannya menyemangatinya. Lalu, pria itu memberikan isyarat, dan batu misterius itu mulai bergetar. Gemuruh suara berasal dari dalamnya. Carilah kebenaran di balik perjanjian yang terlupakan. Hanya mereka yang berani melangkah ke dalam bayang-bayang yang mampu mengubah nasib. Rudy bergetar, namun ia meneguhkan hatinya. Kami tidak akan mundur. Kami akan menjemput kebenaran. Dan secepat itu, cahaya dari batu mulai bersinar, menuntun mereka ke arah misteri yang selama ini tersembunyi. Rudy melangkah maju, disertai sorak-sorai penduduk desa. Mereka semua bersatu, merangkul harapan dan dukungan satu sama lain. Rindu untuk keadilan dan kedamaian kini menyala di dalam hati mereka. Sepanjang mereka menuju cahaya itu, semua ketakutan dan keraguan perlahan-lahan memudar. Suara gelak tawa anak-anak terdengar, seperti mengingatkan mereka akan tujuan mereka. Rudy tersenyum, harapan semakin menguat. Meski mereka harus menghadapi rintangan yang menakutkan, mereka tidak sendirian. Kini, bukan hanya sekadar perjuangan mempertahankan tanah, itu adalah perjalanan mengungkap kebenaran yang telah tersimpan berabad-abad. Rudy yakin bahwa ada kekuatan besar dalam persatuan, dan bersama mereka, dia siap berhadapan dengan semua pengkhianat yang mencoba merusak kehidupan sederhana yang telah dibangun. Saat mereka melangkah ke dalam cahaya, harapan baru memantulkan janji untuk masa depan bahwa mereka akan bertarung dan tidak pernah menyerah. Dan disinilah mereka, dalam pencarian takdir mereka, menjelaskan bahwa cinta, keberanian, dan persatuan bisa memecahkan kegelapan, melepaskan harapan yang selama ini terpendam. Di dalam momen ini, Rudy merasakan kekuatan yang mengalir. Mereka telah membuat pilihan, dan mereka akan menghadapi apapun untuk mengembalikan kejayaan desa mereka. Sebagai penutup, bagi kalian yang mengikuti perjalanan ini, saatnya beraksi. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menegangkan berikutnya. Beri like sekarang dan bantu kami membuat jangkauan lebih luas. Komentari reaksi dan teori kalian tentang perjalanan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu tahu kisah-kisah mendebarkan ini. Ayo, mari kita jaga semangat persatuan dan keberanian.